Haleluya. Kami buka ibadah ini Bapa. Biarlah kuasa-Mu, kehidupan nyata di tempat ini Bapa. Ajari kami Bapa, tulungi-Mu, tulungi-Mu untuk mengasihi Engkau lebih dalam. Terima kasih Bapa. Amin. Terima kasih sudah datang di tempat ini. Tetapi Tuhan yang layak kita sembah dengan hatinya yang paling dalam, terima kasih atas kedatangannya. Tapi yakinlah malam ini kedatangannya secara roh tidak akan sia-sia. Anda datang, Bapak Ibu datang, bukan cuma Bapak Ibu yang diurapi nanti, tetapi yakinlah, katakan dalam nama Yesus, generasi yang sudah punya cucu, generasinya akan diubah. Yang masih dalam kandungan, dikuatkan Tuhan dengan kuasa-Nya yang maha tinggi akan kebenaran, bukan dengan ajaran, bukan dengan agama. Kalau kuasa Roh Allah yang maha tinggi turun, generasi kita tidak ada lagi namanya karena sayang sama laki-laki lain, dia mau meninggalkan Yesus. Itu tidak alkitabiah. Tidak ada lagi namanya yang Bapak Ibu telah lahirkan ke dunia ini berpaling meninggalkan Yesus demi seorang laki-laki atau demi kekayaan dan misi-misi lain. Jikalau Roh Kudus turun di atas Bapak Ibu nanti, biarlah pemulihan ini yang tidak ada batasnya masuk ke sel darah Bapak Ibu, masuk ke dalam iman Bapak Ibu, menguatkan sekalipun Bapak Ibu dalam sekarat nyawanya, tetap berkemuliaan, ada kemenangan, yaitu kesembuhan ilahi. Kami datang ke sini bukan untuk berkorban. Kami datang ke sini bukan untuk memurui Bapak Ibu. Kami datang ke sini bukan untuk mengajari Bapak Ibu tentang ayat-ayat Alkitab. Maaf Bapak Ibu, ini isinya apa? Firman Tuhan. Ini namanya apa? Alkitab. Kalau itu pasti kita tahu Bapak Ibu ya. Tetapi seberapa sering Bapak Ibu membacakan Alkitab? Tiap hari, tiap jam, bahkan tiap minggu. Dan ada juga yang belum pernah, dan ada yang sekali-sekali. Tetapi Kristus yakinkan ini akan menjadi sebuah buku atau sebuah liturgi. Di saat Bapak Ibu membacakan ini, masih ada ketidakpengampunan. Itulah yang dialami bagi jemaat sekarang di dunia ini. Kalau kita tanya, apa kepercayaanmu paling cepat Kristen? Apa yang Anda sembah? Yesus Kristus. Tetapi maukah kita menanyakan dalam hati kita, seberapa besar firman ini
hidup di dalam sel darah kita, dalam iman kita. Itulah namanya kristenisasi. Itulah namanya firman yang telah menjadi manusia. Firman itu masuk ke dalam sel kita selaku manusia. Di saat sel iman itu masuk, percaya Bapak Ibu, tidak ada lagi namanya yang bunuh diri. Tidak ada lagi namanya yang berdebat sering menanyakan, saya sudah menyembah Engkau Tuhan, saya sudah belajar tentang Engkau Tuhan, dan saya sudah kebaktian Tuhan. Tetapi darah yang mengalir dalam tubuh Bapak Ibu belum menerima namanya kasih pengampunan. Sia-sia iman kita kalau pengampunan yang sudah Yesus Kristus nyatakan di kayu salib, jikalau kita masih hidup dalam Kristen kebimbangan, nanti setelah Roh Kudus mengalir di hati Bapak Ibu, kami demonstrasikan Roh Kudus, sel darah Bapak Ibu itu akan ada kekuatan, tidak ada kebimbangan lagi. Percaya Bapak Ibu. Tapi sebelum itu, mari siapkan hati kita Bapak Ibu. Terima Yesus Kristus, terima pengampunan, terima kasih yang Tuhan ajarkan, yaitu kasih yang tidak berkesudahan. Saya mau masuk ayat Alkitab sedikit aja. Kamu adalah garam dunia. Kenapa harus garam? Kenapa tidak harus menjadi gula? Gula sumber pemanis, tetapi garam sumber penawar. Kalau gula itu menjadi manis, tidak akan bisa ditawarkan lagi setelah manis. Artinya iman yang terlalu manis di hadapan Tuhan, yang dibuat manis di hadapan Tuhan, akan sia-sia kalau tidak menjadi Bapak Ibu, menjadi penawar dalam dunia ini. Penawar apa Bapak Ibu? Bukan penawar harga, bukan penawar barang, tetapi Bapak Ibu menjadi obat penawar. Di saat manusia bingung, Bapak Ibu arahkan ada jalan keluar. Di saat manusia ada sakit penyakit, Bapak Ibu sentuh ada kesembuhan. Di saat anak ada masalah, bimbang imannya, Bapak Ibu menjadi penguat. Di saat ada tulah yang dihampiri lewat adat, tradisi, suku, agama, ras yang menggoyangkan iman Bapak Ibu, ditawarkan obat penawar, yaitu Yesus Kristus namanya, yang obat penawar di atas segala yang tidak berkesudahan. Bapak Ibu adalah garam dunia, bukan cuma garam di gereja. Artinya setelah Bapak Ibu menerima kuasa Roh Kudus, yang Bapak tembus bukan hanya gereja lagi, tetapi manusia yang ada di dalam dunia ini akan Bapak bisa taklukkan di saat mereka dalam kegelapan. Sebelum Bapak menaklukkan dunia ini, Bapak terlebih dahulu menaklukkan pelayan dalam gereja. Kalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan kembali? Artinya
iman Kristus yang kita dapat. Biarlah iman dari Roh Kudus, bukan roh dari seorang pendeta, bukan roh dari seorang penginjil, bukan roh dari seorang pemerintah, bukan roh seorang motivator, bukan roh seorang penyembuh jalanan, bukan roh seorang penyembuh ajaib atau yang kita sebut balian-balian, dukun-dukun, akadabra. Tetapi kalau garam itu masuk ke dalam Bapak Ibu, itu garam iman. Itulah makanya kami datang jauh-jauh dari Bali Bapak Ibu, bersama istri saya, namanya Desi Suelda Yahya, dulunya seorang muslim. Itu kami masih pacaran, dia masih percaya bahwa kenabian yang mereka percaya itulah kesucian yang dapat daripada Allah. Mereka belum percaya bahwa Yesus Kristus yang Kristen sembah adalah kalimatullah. Kalau secara kepercayaan lain, kalimatullah atau firman Allah itu sendiri. Inilah yang paling sulit di hati kita. Bagaimana mungkin Yesus seorang manusia menjadi Tuhan yang Bapak Ibu sembah? Bagaimana mungkin orang yang disalib itu mempunyai jiwa atau roh Tuhan, sementara kalau zaman kejauhan dulu, kalau dia disalib adalah orang yang paling terkutuk secara manusia. Tetapi ingat, dia merendahkan dirinya, dia merendahkan kealahannya. Untuk apa saudara? Ingat, hanya untuk Bapak Ibu, hanya untuk kita semuanya, hanya untuk anak-anak Bapak, hanya untuk orang tua Bapak, hanya untuk generasi Bapak, biar mengerti apa artinya pengampunan. Kalau pengampunan yang kita terima masih setengah-setengah, kalau pengampunan yang kita terima hanya masih di saat kita menerima berkat, di saat kita masih senang, belum ada duka. Alkitab yakin tidak pernah mengajarkan itu. Alkitab mengajarkan suka dan duka, pengampunan dan kasih ada di dalam sel iman saya. Kenapa saya bilang sel Bapak Ibu? Sel yang terkecil, iman yang terkecil yang dimasukkan kuasa Roh Kudus kepada kita akan menjadi besar jikalau kita menerima Roh Kudus itu dan kita mau dibentuk jadi garam dunia. Kalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi saudara. Kalau Bapak Ibu imannya hanya sakit penyakit, Bapak mencari kesembuhan dari dunia medis yang supernatural, yang tidak percaya bahwa kuasa Roh Kudus sanggup menyembuhkan Bapak Ibu. Tidak ada gunanya lagi. Makanya dibilang di dalam firman itu, boleh Bapak yang punya handphone, yang judulnya boleh dicari di situ, garam dunia. Ya, jadi boleh dibuka aja. Kalau tentang ayat-ayat, saya biasa berkhotbah saudara Bapak, makanya ada beda-bedanya ya. Jadi kalau seorang pendeta itu mengibaratkan itu, jadi ada juga hamba Tuhan yang mengibaratkan itu dari deretan pertama, kedua, ketiga. Tetapi kalau kami berkhotbah itu apa yang kita lihat, makanya saya selalu berkhotbah tanpa teks. Kenapa Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu inginkan
Tuhan kasih penglihatan, baru saya sambungkan ke ayat. Saya tidak mau berkhotbah dengan pakai ayat-ayat yang tersedia, karena saya lihat di tempat ini kalian nanti akan menjadi terang. Boleh dibuka deh, garam dunia dan terang dunia. Bagikan ayatnya. Kebetulan tadi saya lihat Bapak Ibu mau ikut gereja, jangan jadi hanya rutinitas simbolik, tetapi di saat melangkah ke gereja ini jangan lihat pendetanya, jangan lihat orangnya yang melayani. Bapak datang ke tempat yang maha kudus ini, kuduskan hati Bapak Ibu. Matius 5 ayat 12 ya. Boleh dibuka, nanti kita jelaskan satu-satu. Ayat 13. Ayat 13 ya. Sekarang, kalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi. Makanya firman Tuhan berkata itu. Jadi penyembahan yang sesungguhnya di saat kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita tidak melihat penyembahan hati orang lagi, hanya jiwa kita yang mampu menyembah tanpa melihat seorang pun, tanpa melihat siapapun. Jiwa kita yang menyanyi hanya untuk Dia, Sang Raja. Kita mengentakkan kepala, kita mengentakkan, terkadang kita menyanyi senggol kiri, senggol kanan, yaitu jiwa kita tanpa kesadaran kita, tubuh kita terkadang gemetaran menyembah. Jangan pikirkan orang lain, tetapi penyembahan sesungguhnya yang diminta Tuhan adalah penyembahan dari hati yang paling dalam. Kalau Bapak Ibu menyembah itu, semua orang yang di sini akan connect dalam satu roh kasih. Connect terhadap penyembah, connect terhadap Bapak Pendeta, connect terhadap saudara Bapak Ibu. Nanti di saat gereja, setelah kita mendengarkan firman ini, kalau masih hati kita diselimuti dengan gara-gara dia saya begini, saya nggak masuk gerejanya gara-gara pelayanan ini, pendetanya kurang ngetop, nyanyinya nggak enak, tidak ada asik gerejanya. Inilah makanya dibilang Yesus Kristus, kalau garam itu menjadi tawar, tidak ada gunanya lagi. Selain apa? Diinjak orang dan dibuang orang. Bukan cuma orang yang menginjak, tetapi Allah yang tidak kelihatan akan membuang iman penyembahan kita. Itu maknanya, saudara. Di ayat berikutnya, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas ketinggian. Ketinggian apa, saudara? Kenapa harus gunung? Gunung yang maha tinggi yang kita lihat dari atas. Secara alkitabiah, gunung ini menggambarkan iman penyembahan kita yang teduh, sepi keadaan, tetapi
hati kita bersama Kristus tidak bisa sepi. Penyembahan keluar demi penyembahan, hati kita sepikan, tetapi kuasa penyembahan kita hidup. Bapak Ibu, tidak mungkin di tempat tersembunyi. Itu ayat berikutnya. Jikalau penyembahan yang sejati kita sampaikan, jikalau iman yang sejati kita dapatkan daripada Roh Kudus, terang yang Bapak dapatkan dari Tuhan sesungguhnya tidak mungkin di tempat tersembunyi. Artinya Bapak Ibu, jikalau ada keluarga yang berantem, anak saudara Bapak Ibu sama suami istri yang berantem, Bapak tidak akan mencari pembelahan dari suaminya. Bapak Ibu tidak sibuk mencari kesalahan akan menantu Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu akan menjadi terang dunia dengan hanya sebuah kata firman masuk yang Bapak utarakan ke mereka. Bapak menjadi terang dalam pernikahan orang itu. Bagaimana mungkin di saat Anda bicara, hati seorang akan meleleh, kesombongan akan meleleh, iri hati akan meleleh, jalan yang tidak ada tempuhnya, hanya tumpul-tumpul, semua hanya argumen perdebatan. Tetapi di saat menjadi terang yang sesungguhnya Roh Kudus utarakan, semua permasalahan akan dilelehkan, yaitu kuasa Roh Kudus. Tidak mungkin terang itu ditempatkan di bawah gantang. Artinya, bagi yang ada handphonenya boleh dilihat itu. Apa yang saya utarakan itu pasti ada. Tidak mungkin terang itu diletakkan di bawah gantang. Artinya, terang yang kita dapat ini nantinya, jikalau ada keluarga, jikalau ada anak cucu, terang yang Bapak dapatkan daripada iman Yesus Kristus pasti menjadi, dalam keadaan sakit saudara, Bapak menjadi penyembuh. Dalam keadaan bingung, ada permasalahan keluarga Bapak Ibu, pasti menjadi penengah dan kunci ajaib memberi solusi buat mereka. Waymaker, membuat jalan bagi yang tidak ada jalan. Kadang kita dalam permasalahan kita sehari-hari bukan malah mencari jalan buat tetangga, bukan mencari jalan buat suami, bukan mencari jalan buat anak, tetapi kita lari dari firman itu yang ada apa? Pertengkaran yang makin dalam. Kita tidak masuk, tetapi terang itu kita taruh di tempat tersembunyi. Tetapi yang Tuhan inginkan, hendaknya terang itu Bapak tempatkan di atas kaki Dian, yang bisa menerangi seisi rumah Bapak. Kenapa harus seisi rumah Bapak? Setelah seisi rumah Bapak terangi, seisi rumah akan menjadi obat kunci tetangga dalam mencari solusi, memberikan damai. Setelah itu mereka akan berangkat ke desa, mereka akan berangkat ke kota, mereka akan berangkat ke provinsi, mereka akan berangkat ke bangsa-bangsa. Untuk apa saudara? Menerangi dengan kasih Kristus. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, bukan di belakang. Jangan ragu saudara, firman ini bercahaya di depan orang. Utarakan, jangan malu. Kasih penginjilan buat orang, jangan malu, siapapun orangnya, sekalipun dia pejabat,
sekalipun dia di atas, sekalipun dia berbeda keyakinan, jangan jual agama, tetapi juallah kalimatullah Allah, firman Allah. Itulah kebenaran yang benar-benar daripada Tuhan. Kalau ada ajaran di dunia ini yang mengatasnamakan filosofi, kalau ada yang mengataskan kenabian yang didapat wahyu daripada Tuhan, kalau ada yang didapatkan lewat guru-guru spiritual yang mendapat pencahayaan yang lebih tinggi, yang Bapak dapatkan dari perguruan-perguruan atau pengobatan-pengobatan di luar Kristen, jangan percaya Bapak Ibu, jangan ragu, jangan percaya. Tetapi sebentar lagi kalau terang ini menyusup di antara Bapak Ibu, timbul suatu keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa harus menjadi Mesias, saudara? Mesias artinya yang mampu menebus dosa. Bukan Mesias yang orang Yahudi harapkan dulu, mau membebaskan orang-orang Yahudi daripada penjajahan Romawi. Bukan itu. Ternyata orang itu salah. Mesias yang diutarakan di sana adalah Mesias, Sang Juru Selamat yang membawa mereka firman kebenaran. Setelah mengerti firman kebenaran, mereka mengerti arti kekekalan. Setelah mengerti arti kekekalan, jiwanya pasti selamat dengan hidup di atas firman ini, sekalipun suka dan duka. Hendaklah terang itu percaya di depan orang, sehingga mereka bisa melihat perbuatan baik Bapa. Setelah perbuatan baik Bapa, mereka lihat Allah Bapa yang kita puji, namanya firman Yesus Kristus, Roh Kudus, Allah itu sendiri. Dengan sendirinya mereka akan mengaku dengan mulutnya bahwa firman Yesus Kristus adalah firman yang benar-benar turun dari sorga untuk memulihkan Bapak Ibu. Firman yang benar-benar, bahwa firman itu adalah kalimat Tuhan Allah itu sendiri. Jangan ragu lagi setelah kita mendapatkan itu. Khotbah saya hanya simpel Bapak Ibu. Itu aja tadi yang bisa saya lihat. Ya, nanti lewat terang dan garam ini Bapak Ibu akan memulihkan yang berbeda keyakinan di sini. Sekalipun apa keyakinannya, jangan ragu bahwa firman yang dikatakan Yesus Kristus bukan agama, bukan liturgi, tetapi ini adalah firman keselamatan yang menerangkan segala bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam Kejadian sampai setelah roh kita meninggal. Itulah diajarkan Yesus Kristus lewat penyalipannya, dikubur, dan dikubur pun dia masih menginjilin. Tetapi saya tidak mau berkhotbah itu, saya fokusnya ke terang dan garam. Kalau Bapak Ibu menjadi garam dan terang, pengampunan pasti sudah otomatis lengket di hati Bapak Ibu. Tidak ada lagi namanya, kenapa anak saya begini, kenapa bapak saya begini. Tidak ada lagi gunanya menyalahkan orang. Semakin sering Anda menyalahkan orang, semakin Tuhan menjauh dari Bapak Ibu. Kalau pengampunan sudah ada, darah kita akan dibersihkan oleh Tuhan, mencapai damai yang paling sempurna. Kalau kita ada damai, nanti sebentar lagi kalau ibu ada sakit penyakit, roh itulah yang bisa menyatukan kita dengan Tuhan. Pengampunan, setelah pengampunan darah kita disucikan. Setelah darah kita disucikan, minta kuasa Roh Kudus menyentuh sel darah kita. Artinya sebelum Bapak Ibu mengembuskan napas, sebelum hari tua Bapak Ibu, ada kesembuhan. Kesembuhan nilai itu nyata. Sebentar lagi kami mau tunjukkan Bapak Ibu, yang Bapak Ibu siapkan hati Bapak. Nah, sebelum saya akhirin khotbah ini, izinkan istri saya mau mengutarakan sesuatu tentang iman.
5 menit tidak apa-apa. Nanti dia lihat sendiri. Kalau kami berkhotbah, kami tidak ada siapkan Bapak Ibu. Kami murni tidak ada siapkan. Kami berkhotbah secara Roh Kudus yang utarakan di tempat ini. Kami berkhotbah bukan untuk membawa kata-kata, tetapi khotbah yang kami terangkan nanti ada dimensi seperti obat antibiotik. Kalau secara kedokteran kita sakit, ada virus, ada bakteri di dalam tubuh kita, disuntik pakai antibakteri. Tetapi dalam jiwa kita, kalau kesembuhannya tidak ada sembuh-sembuh, sampai kita mau mati hanya dibelenggu oleh sakit penyakit, kami suntikan itulah nanti kuasa Roh Kudus, healing, deliverance, prophesy akan kami utarakan nanti. Siapkan nanti Bapak, jangan ragu. Nanti setelah Bapak Ibu lihat, setelah Ibu alami, Bapak Ibu pasti benar-benar, oh, akan saya salurkan bahwa firman dari Tuhan ternyata benar-benar ada kesembuhan. Izinkan istri saya, nanti dia berkhotbah apa yang dia lihat. Ya 5 menit, 10 menit, saya persilakan. Minta izin sama Bapak Pendeta, masih ada waktu ya, karena saya lihat masih terang, masih kita ada waktu ya. Jadi kita sambil sharing-sharing, jangan bosan Bapak Ibu. Kami berkhotbah tidak lebih daripada 5 menit, 10 menit. Kami itu biasanya demonstrasi, kita ngomong sedikit, dia bingung, kami demonstrasikan kebingungannya secara Alkitab, langsung kami utarakan pembuktian secara iman. Nah, kalau apa yang tertulis di Alkitab ini, kami keluar jalur dari sini, kami tidak berani menginjilin. Semua Alkitab ini, itulah yang menjadi fondasi kami. Kalau fondasi gereja ini Roh Kudus, kalau fondasi Bapak ini Roh Kudus, kalau fondasi kami Roh Kudus, dengan apa dunia menyalahkan kami? Kami hanya sebagai hamba yang merendahkan diri kami untuk masuk ke hati Bapak Ibu sebagai obat dunia, terang dan garam dunia. Ya Bapak Pendeta, ya persilakan tadi.